Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bisahi rahmatillah adada ma fi illallah salatan wa salaman daimaini dalam wala rizqih. Melanjutkan pembahasan daripada sunnah yang ke-9, yaitu sungguh-sungguh menyiapkan yang halal. Berarti taksis. Lawannya bagaimana? Lawannya kalau orang tersebut memakan makanan yang haram. Ya, seperti itu. Ya, maka coba kita lihat sini. Kalau Allah Taala telah berfirman, siapa Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhar rasul, kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Ini bima ta'maluna alim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surah Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rasul, hei para rasul. Jumlah rasul ada berapa, Fit? Yang wajib diketahui, rasul itu pasti nabi, nabi belum tentu rasul. Kalau sudah nabi pasti rasul. Yang wajib diketahui ada, ya ayo rasul. Allah ini memanggil semua utusannya Allah, karena rasul ini punya kewajiban untuk menyampaikan. Ya, nah, kalau nabi nggak punya kewajiban. Ya, tapi kalau nabi, rasul pasti nabi. Hei semuanya rasul. Kulu, makanlah kamu semua minat thayyibat. Maksud thayyibat ini dari yang halal dan baik. Halal dan baik. Wa'malu sholihan, dan beramal soleh. Ini sesungguhnya saya bima kelawan perkara tak maluna alim. Aku nih ngerti segala apa yang kamu kerjakan. Di sini coba kita melihat Allah memanggil Rasul untuk memerintah untuk makan yang baik, setelah itu beramal soleh. Loh, Rasul kan ini apa? Pasti perbuatannya ini beramal baik karena sebagai contoh. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan sebelum beramal baik makan dulu yang baik. Ya, ini yang pertama diingat-ingat ya. Jadi Rasul ini sebelum mengerjakan sesuatu yang baik suruh makan yang baik dulu. Kita melihat ayat yang lain sebagai pembanding. 88. Al-Maidah yang 88. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu semua. Nah, kamu semua ini buat kita. Mimma dari segala sesuatu razaqakumullahu yang aku Allah berikan kepadamu, rezekikan kepadamu, halalan thayyiban, yaitu halal dan thayyib. Thayyib ini baik. Wattaqullah, dan setelah itu bertakwalah kamu kepada Allah, alladzi, yaitu Allah tersebut, antum yang kamu semua, bihi mu'minun, yang percaya kepada Allah, beriman kepada Allah. Dari dua ayat ini, ternyata untuk para rasul, sebelum dia melakukan amal soleh, berdakwah dan sebagainya, mengajak manusia ke jalannya Allah, Allah memerintahkan makan yang baik dulu, yang halal dulu. Untuk manusia, kita diperintah, makanlah kamu semua dari rezeki yang aku yang berikan, yang halal dan thayyib. Wattaqullaha, dan setelah itu kamu bertakwalah. Nah, di sini di kitab suci Al-Quran itu kan mukjizat. Semuanya mukjizat, hurufnya pun mukjizat. Termasuk apa? Tata cara Allah menyusunnya. Salah satu mukjizat yang kita lihat di sini adalah mukjizat tata bahasanya, yaitu tata bahasa yang sempurna. Bahasa Arab ini bahasa yang paling sempurna, bahasa surga. Di sini kita melihat ada rahasia, yaitu di Quran, yang kalau kita pelajari secara dalam, maka ada yang namanya istilah tertib. Tertib itu urutan, seperti tadi pagi kita belajar wudhu, kan ada tertib. Ya, di Quran ini kalau tertibnya dikerjakan dulu, maka itu dulu yang harus dikerjakan. Tidak mungkin bisa mengerjakan selanjutnya sebelum yang disebutkan dulu. Itu maksudnya tertib. Di sini coba lihat, waktu Allah memerintahkan kepada Rasul untuk berdakwah, tetapi apa sahabat, makan yang baik dulu, baru melakukan amal soleh. Berarti apa? Kalau ada Rasul yang tidak memperhatikan makanan yang baik, dia berdakwah, pasti dakwanya sia-sia. Dan di Al-Maidah 88, Allah memerintahkan kita untuk memakan dari rezeki yang Allah berikan, yang halal thayyib, baru bertakwa. Berarti apa? Seseorang tidak mungkin bisa bertakwa kecuali didahului oleh makanan yang halal thayyib. Paham maksudnya? Contoh ayat yang lain, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak kuciptakan jin dan manusia
kecuali untuk menyembah kepada aku Allah. Di sini yang disebutkan jin dulu apa manusia? Wa ma khalaqul jinna wal insa, dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Berarti yang diciptakan oleh jin dulu apa manusia? Nah, ini. Ini ada namanya katanya tertib. Paham ya? Ini namanya tertib. Lalu di ayat yang lain, Inas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semua diminta pertanggungjawaban. Yang disebutkan oleh Allah apa dulu ini? Pendengaran, baru mata, baru hati. Ternyata terbukti oleh kedokteran. Yaitu apa? Bayi yang lahir itu alat yang bisa berfungsi pertama kali adalah telinga. Sehingga waktu bayi lahir disambut dengan azan dan iqamah. Karena sudah berfungsi, bisa dengar. Ya. Bahkan bukan cuma itu, bahkan bayi itu sudah bisa merespon sebelum kelahiran. Ya. Sehingga ibu-ibu yang soleh, ibu-ibu yang soleha ini biasanya waktu kehamilan dia selalu membaca Quran. Kenapa? Nanti begitu lahir, anaknya gampang cepat hafal Quran. Nah itu dia. Karena harus udah dengar. Ya, rata-rata anak-anak yang di santri yang hafal Quran itu kalau dilacak ibunya ini sering baca Quran waktu hamil. Karena sudah gampang. Tapi kalau waktu ibunya anaknya hamil senangnya gosip, anaknya yang jadi gosip. Itu dia. Maka hati-hati. Waktu hamil 4 bulan ke atas anak sudah bisa mendengar. Pertama yang sebutkan apa? Sesungguhnya pendengaran, penglihatan. Berarti apa? Bayi waktu lahir belum bisa lihat. Dokter mengatakan seperti itu. Benar Pak Mahdi. Nah, maka dari itu orang-orang kan ngasih mainannya kan caring. Ya enggak? Nah, kalau udah kasih mainan nanti baru bisa merespon. Tapi yang terakhir disebut adalah hati. Hati itu apa? Perasaan. Hati ini paling lama berfungsinya. Paling lama. Hati ini berfungsi yaitu fasa balik. Nah, coba lihat. Bayi ini baru lahir ini belum nah coba lihat. Ya, ini kan belum berfungsi, belum berperasaan toh. Orang ngaji ngobrol sendiri sudah. Nyata. Ya memang seperti itu. Ya, kecuali kalau pas kita lagi ngaji gini, Mas Sulis yang ngomong, nah ini aneh ini karena udah balik masalahnya. Ya, anak saya dengerin, bapaknya saya ngobrol, nah ini sih aneh. Paham ya maksudnya ya? Bayi, coba bayi, ada bayi yang baru ibunya umur 2 tahun, dibersihkan, dimandikan, dia dikasih minyak telon, baru digendong tiba-tiba pipis. Nah, ya enggak? Ini belum berperasaan, wajar. Ya, tuh kayak gini, tengok ya dah. Wajar, karena memang perasaannya belum ada. Istilahnya kalau bahasa Jawa sakarep dewe gitu. Orang kalau nggak punya perasaan kan sakarep. Nah itu artinya rahasia tertib. Nah coba lihat yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba ya kita balik ya. Kita tidak membahas yang untuk Rasul, untuk membahas kita. Wakulu ulan makanlah kamu semua. Ya kita diperintah memakan. Mimma rojakamullahu halalan thayyiban, dari segala sesuatu yang aku rezekikan kepadamu, tapi makannya harus halal thayyib. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada aku. Berarti apa? Kalau kita mau masuk surga, kita harus bertakwa. Menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Berarti apa? Orang tidak mungkin bisa bertakwa kecuali dia makan yang halal dan thayyib. Nah, sekarang Pak, ini kan dalilnya dalil apa namanya? Nakli. Dalil apa namanya? Kote. Dalil yang sudah di Quran. Lalu kita hubungkan dengan dalil akal. Nah, bagaimana kita bisa memahami ayat ini dengan akal? Kok orang bertakwa harus makan yang baik dulu? Sekarang pakai dalil akal kita, sebelum pakai dalil nas-nas. Coba lihat. Kita beli sepeda motor 3. Sama mereknya, tokonya sama. Lalu kita kepengen ngetes. Satu pakai bahan bakarnya, kalau menurut petunjuk pabriknya harus bensin atau Pertamax lah, atau Pertamax rasa Pertalite. Pernah ketipu semuanya. Pertamax rasa Pertalite semuanya. Ya, katakan Pertamax yang asli. Yang satu kita mau eksperimen, benar nggak sih kalau bahan bakarnya kata pabriknya Pertamax, kita kasih Pertamax. Yang satu kita pakai eksperimen, sepatu Pertamax separuh air. Yang satu benar-benar air totalnya. Lalu kita coba, kira-kira kalau yang pertama asli disetel jalannya banter nggak? Yang kedua campuran air, jalan nggak kira-kira? Berpet.
Yang ketiga apa? Air total. Jalan nggak kira-kira? Lah kenapa? Karena kita menyalahi peraturan pabriknya. Karena pabriknya buat kan tahu tuh. Nah sekarang pabriknya kita siapa? Allah. Allah mengatakan apa? Makan yang halal toib baru bisa bertakwa. Berarti kalau kita tidak makan halal yang toib, kita tidak mungkin bisa bertakwa. Nah, dijelaskan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW dalam hal ini, yaitu apa? Disebutkan, ya, ya. Man akala halala atau ajaun san aba, wa man akala haroma asod jaun san aba. Barang siapa yang makan halal, mau nggak mau, suka nggak suka, otomatis gampang taat. Barang siapa yang makan haram, mau nggak mau, suka nggak suka, maka nggak bisa taat. Berarti apa? Kalau terkadang kita ini mau ke masjid males, mau puasa sunnah males, kalau wajib pasti. Yang tadi aja ada di sini ada orang naik motor ya, naik motor ngerokok, rokok pafe ini. Depan sini. Kalau habis dari WC di sini, habis dari WC naik rokok, wajib. Yang siapa? Ya, berarti apa? Terkadang kita ini tubuh kita taat, terkadang kita malas, mau baca Quran, malas dan sebagainya. Kenapa? Berarti apa? Coba perhatikan dulu apa makanan yang kita makan. Karena bukan bahan bakarnya. Ada seorang santri, seorang santri ini dia sudah jadi lurah pondok. Lurah pondok ini dia punya tanggung jawab. Tugasnya bangunkan santri 1 jam sebelum azan subuh. Setiap tahun dia nggak pernah pakai alarm sudah bangun. Bangun sudah. Satu saat 3 hari berturut-turut, santri tersebut nggak bisa bangun kecuali sudah azan subuh. Sudah azan subuh. Lalu dia minta maaf ya Pak Kiai, saya ini sudah 3 hari berturut-turut nggak bisa bangunin santri yang lain kecuali azan subuh. Apa kejadian ini? Kenapa saya Pak Kiai? Kok bisa seperti itu? Padahal tahunan ini saya nggak pernah bangun telat. Lalu Pak Kiai bilang apa? Kamu terakhir makan di mana? Cuma gitu aja. Lalu dia diingat-ingat, saya terakhir makan ada bakul sate. Bakul satenya itu apa? Rame, enak, murah. Lalu selidiki, coba lihat. Diselidiki ternyata konangan sate yang dipakai dari tiren. Tiren itu apa? Ayam yang belum disembelih sudah mati. Berarti apa? Bangkai kan najis. Berarti dia tidak halal dan tidak thayyib. Nah, dia makan itu sehingga terpengaruh, nggak bisa bangun pagi. Coba lihat, yang tidak tahu saja terpengaruh, apalagi yang sengaja. Maka dari itu kita ini kalau punya anak hati-hati kasih makan minumnya. Kadang-kadang anak kita tidak patuh sama orang tua, kadang-kadang nakal, kadang-kadang ini belum tentu salah anaknya belum. Orang tuanya dulu ngasih makannya halal nggak? Gitu. Kalau makannya haram, ya anak kita pasti pengaruh. Nah itu. Kenapa? Karena Allah sebagai pabriknya kita ngasih ketentuan makannya harus halal dan thayyib. Itu hati-hati. Ya, kalau makannya halal thayyib, gampang anak kita. Didikannya gampang dan sebagainya. Yang berhubungan dengan takwa itu mudah sekali. Oke, ya. Paham ya? Nah, lalu coba kita melihat di dalil yang lain tentang penting makan halal. Kalau Allah Ta'ala, ya, disebutkan yang tadi ya. Qaddamal aqlu minal thayyibi alladhi huwa al-halalu alal amali sholihin ihtimaman bih. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mendahulukan memakan yang halal dibandingkan dengan amal soleh karena pentingnya makanan halal tersebut didahulukan. Li'anna amala la yanfa'u wa la yurfa'u illa ma'a aklil halal. Kenapa? Semua amal-amal soleh yang dilakukan kalau tidak disertai dengan makan yang halal di awalnya, maka amal soleh tersebut tidak bermanfaat. Fahuwa asasu ibadati wa raqsu qurobati. Makanan halal adalah inti dari ibadah dan kepalanya ketaatan. Fala yaqbalullahu syai'an minat taati illa bi akli minat thayyibat. Sekali-kali Allah tidak menerima amal soleh kita kalau tidak didahului dengan kita makan yang halal. Wa fil hadisi, dalam hadis sebutkan innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah ini suci, baik. La yaqbalu illa thayyibat.
Dan Allah tidak menerima segala sesuatu yang tidak baik. Ya, seperti itu. Nah, berarti apa? Pertama, resiko makanan haram. Pertama itu apa? Tubuh tidak bisa taat. Resiko kedua, amal soleh yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita melihat di sini ya, kita melihat dalilnya ya. Di sini. Karena Sufyan as-Sauri rahimahullah ta'ala yaqul mantas disebutkan ruwiya marfu'an ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis manis taro saubat bi asrati darohima wa fiha dirhamun min haramin lam yaqbalullahu lahu salatan madama alai syai'un minhu. Siapa saja yang beli baju seharga 10 dirham, tetapi ada 1 dirham dari uang yang kita beli itu uang yang haram. Jadi uang yang haram dari minal harami, lam yaqbalullahu lahu sholatan madama alai syai'un minhu. Maka baju tersebut kalau dipakai buat ibadah untuk sholat, maka sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama baju tersebut kita beli sebagian ada uang yang haram. Jadi misalnya gini loh, ya gini ya. Bagaimana sih cara orang? Ya jadi kita nipu lah, katakan, naudzubillah min dzalik, pedagang nipu. Misalnya orang beli beras 5 kilo, ya itu tapi timbangannya cuma 4,5 kilo, kan nipu. Berarti uangnya diterima haram. Nah dari uang itu keuntungannya dibelikan baju. Nah baju buat pakai sholatnya nggak diterima. Atau karyawan korupsi, ya, maka hasil korupsinya dibelikan baju. Lalu dibeli baju buat sholat, tidak diterima. Nah, itu. Ya, maksudnya seperti itu ya. Seperti itu. Ya. Lalu coba kita melihat. Nah, risiko yang pertama, saya ulangi, barang haram tersebut, yaitu apa? Nggak bisa taat. Yang kedua, amal soleh yang kita kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba lihat. An Abdillah ibni Umar al-Khattab radhiyallahu anhuma. Qala, lau sholaitum hatta takunu kal janaya wasumtu hatta takunu kal autar lam yaqulullahi zalika minkum ila bi warain jajijin. Disebutkan di sini kalau seandainya orang yang ahli sholat, ya sehingga saking banyaknya sholat sunnahnya banyak maksudnya ya, fardu pasti ya, seperti badannya sampai bongkok karena banyak ilmu, maka sholatnya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada barang haram tadi. Kalau ada orang yang ahli puasa sehingga perutnya seperti senar, saking kecilnya perutnya, maka sekali-kali Allah tidak akan menerimanya puasanya tersebut karena yaitu ada barang haram yang dimakannya tersebut. Seperti itu. Di sini disebutkan qala Ibnu Asbati rahimahullah taala ija ta'abbadu as-sabut. Nah, ini menarik ini. Tatkala ada orang muda yang dia mencapaikan dirinya dengan ibadah. Kenapa disebut pemuda? Karena pemuda kan tenaganya banyak. Kalau orang tua kan sulit, ibadah kan terbatas dengan tenaga. Anak muda ini lari kuat, orang tua kan sudah nggak kuat. Maka dipakai contohnya ibadah. Ibadah anak muda. Jika anak muda ini dia beribadah sampai capek, dia beribadah. Bisa bayangkan, berarti mungkin sholatnya 1000 rakaat dan sebagainya ya. Qala syaitanu li'ihwanu, maka kalau melihat pemuda yang begitu sergapnya ibadah, maka setan ini akan memanggil teman-temannya. Apa? Pasti untuk menggoda supaya meninggalkan ibadah. Tapi yang dipanggil setan itu apa? Panggil dulu teman-temannya. Setan mengatakan, unzuru min aina matamu. Ya, sebelum kamu menggoda orang tersebut untuk tidak taat ibadah, ya, meninggalkan sholat, pertama kali selidiki dulu yang dimakan pemuda itu apa? Fa'in kana mat'amu su'in, kalau pemuda tersebut sebelum ibadah dia makan yang haram, ya, yaqul da'uhu ta'abadu wa yastahidu faqad kafakum nafsahu. Maka kalau dia ini makan yang haram sebelum ibadah, maka kamu semua nggak usah capek-capek menggoda dia. Kenapa? Karena percuma, dia ini ibadahnya gak bakal diterima sama Allah. Nah, itu bahayanya gitu. Ya, jadi kalau ada orang yang makan haram,
dia tetap taat ibadah, maka setan tidak akan mengganggunya lagi. Percuma apa? Ibadahnya bakal diterima. Ini setan sendiri apa? Dilepas. Ada orang yang makan barang setan lepas sama dia mau taat apa diperduli nggak pedulikan. Kenapa? Karena setan menggoda manusia ini juga capek supaya dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin taat orangnya, maka setannya semakin banyak. Tapi begitu dia makannya haram, maka setan udah nggak usah percuma. Mau dia ngapain tetap nggak, mendingan cari kerjaan yang lain seperti itu. Yaitu seperti itu. Ya, berarti apa? Sungguh sangat sia-sia kalau seandainya orang tersebut yaitu memakan makannya yang haram. Kenapa? Karena yang pertama tadi malas ibadah, kedua amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya. Seperti itu. Lalu berikutnya, orang yang kalau makan haram bagaimana risikonya? Risikonya bagaimana di sini disebutkan? 248. Ya. Ya. Ya Allah ya Karim, Allah. Maka disebutkan kululah min nabatin min haramin fannaru aulabih. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka daging tersebut jadi bahan bakarin neraka. Nah, seperti itu. Alhamdulillah mendalik. Jadi orang makan barang haram, hari korupsi dan sebagainya, dia tumbuh, berkembang dan sebagainya, maka daging tersebut akan jadi bahan bakar rokok. Artinya apa? Ya masih dicemplungin rokok. Betul. Ya, alhamdulillah mendalik. Subhanallah, alhamdulillah mendalik. Ya. Seperti itu, ya. Nah, sekarang kita melihat warada fil ba'dil ahadis annasu arba'atun aqsamin. Manusia ini dalam mencari nafkah ada 4 golongan. Warajulun iktasaba al-malu minal harami wa anfiqu min harami fa zalika finar. Ada orang yang nyari rezekinya cara haram, dikeluarkannya haram, maka orang tersebut pasti masuk neraka. Jadi ngerampok, korupsi, buat minuman, buat judi, istilah gini loh, ngerampok buat minuman keras, ya sudah, sak jodoh sudah itu ya. Warajulun iktasabal mali min haramin wa anfiqu fil halali wa zalika finar. Ada orang yang nyari dengan cara haram tapi membelanjakan dengan cara halal, maka tetap masuk neraka. Ada orang yang korupsi, nyolong, beli sayur, beli nasi buat makan keluarganya, tetap masuk neraka. Warajulun iktasabal mali min halali wa anfiqu fil harami wa zalika finar. Ada orang yang nyari barang halal, kerja halal, tapi beri barang haram, dimakan, maka masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warajulun iktasu min halali wa anfiqu min halali fahajahuan an-naji walakin ba'dal hisab. Ada orang yang nyarinya halal, dikeluarkan halal. Apakah langsung masuk surga? Tidak. Maka orang tersebut orang yang selamat. Tapi setelah dihisab sama Allah. Dihisab. Nah, berarti apa? Ada 4 kemungkinan tipe orang tersebut, yaitu 3 nggak selamat, 1 yang selamat tapi setelah dihisab. Yang nggak selamat pertama apa? Kerjanya haram, membuang hartanya itu haram. Yang 1 kerjanya haram, beli yang halal. Yang 1 kerjanya halal, dibuangnya haram. Ini nggak selamat semua. Yang selamat kerjanya halal, mengeluarkannya halal, tapi setelah dihisab. Ya, jadi ya ini dia berat. Ini beratnya di situ. Ya, jadi hati-hati. Ya, ya. Ini resikonya daripada orang yang ya. Di sini ya. Karena Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala yaqul, "Man tasaddaqu min haramin aw anfaqu fi ta'atin fa huwa kaman yadharu sawaba bil baul." Siapa saja orang yang bersedekah dengan harta yang haram, ya. Ini kan kita memang kita sedekah dengan barang haram,
menafkahkan sedekah macam-macam yang haram, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sedekahnya. Itu seperti apa? Dia mencuci bajunya yang najis dengan air kencing. Ini podoai tambah najis. Jadi kita jangan terlena dengan film Robin Hood. Robin Hood itu apa? Perampok tapi ngasih fakir miskin. Ini bukan syariat ya. Robin Hood itu kan animasi. Seolah-olah merampok ini nggak apa-apa. Ini nggak boleh. Islam ini harus dengan yang baik mengeluarkan dengan yang baik seperti itu ya. Dalam riwayat hadis yang lain, man akala harama lam yakbal minhu sarfun walatun arba'ina yaum. Siapa saja orang yang makan barang haram, ya, makan barang haram, maka sejak itu amal dia yang dikerjakan, baik fardu sunnah tidak diterima oleh Allah sampai 40 hari. 40 hari. Bentar. Haji kan 40 hari toh. Sebelum berangkat haji makan yang haram. Itu sudah sudah haji jalan-jalan toh. Hati-hati ya. Hati-hati. Ini asas. Di sini disebutkan ya asas, dasar. Sehingga Quran selalu menyebutkan makan halal dulu baru bertakwa. Rasul pun juga disebutkan ayo makan yang halal dulu baru melakukan amal saleh. Jadi tertibnya nggak boleh dilanggar. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Silakan